Materi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamaliatul Mawaddah, NIM 21110501002, Prodi Perbankan Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya di sini sebagai pemateri pertama dari kelompok 2 yang akan menjelaskan tentang pengertian pendekatan studi Islam. Pendekatan adalah suatu cara kerja untuk memudahkan pendidik atau warga belajar agar peserta didik atau warga belajar ingin belajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pendekatan adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam suatu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Pendekatan studi Islam adalah suatu cara kerja untuk memudahkan seseorang mengetahui dan memahami Islam secara luas dan menyeluruh agar tidak muncul pola pikir yang dangkal. Poin kedua yaitu pendekatan teologis dalam studi Islam. Pendekatan teologis ini selanjutnya erat kaitannya dengan pendekatan normatif, yaitu sesuatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Dalam pendekatan teologis ini, agama dilihat sebagai suatu kebenaran mutlak dari Tuhan. Tidak ada kekurangan sedikit pun dan tampak bersikap ideal. Dalam kaitan ini, agama tampil sangat prima dengan seperangkat cirinya yang khas. Untuk agama Islam misalnya, secara normatif pasti benar, menjunjung nilai-nilai luhur. Untuk bidang sosial, agama tampil menawarkan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, kejujuran, kesetiakawanan, tolong-menolong, tanggung rasa, persamaan derajat, dan sebagainya. Pendekatan teologis normatif merupakan salah satu pendekatan teologis dalam upaya memahami agama secara harfiah. Pendekatan normatif ini dapat diartikan sebagai upaya memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari suatu keyakinan bahwa wujud empirik dari suatu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lainnya. Agama sebagai objek penelitian mempunyai dua aspek, yaitu aspek historisitas dan aspek normatif. Aspek historis menjadi objek penelitian sejarah agama yang fenomenologi dan historis. Sedangkan aspek normatif muncul sebagai kekuatan batin yang memberikan pengakuan atas kebenaran untuk mengatur kehidupan individu dan kehidupan sosial. Aspek normatif tersebut merupakan tugas teologi. Pendekatan teologi semacam ini adalah normatif dan subjektif terhadap agama yang pada umumnya dilakukan oleh penganut agama tertentu dalam usaha untuk menyelidiki agama lain. Oleh sebab itu, ia selalu bersifat apologis, yakni menyerang keyakinan agama lain untuk memperkokoh agama penganutnya. Oleh sebab itu, tidak semua pendekatan teologi bersifat normatif, tetapi ada pula pendekatan teologi yang bersifat dialogis, bahkan ada yang bersifat konvergensi. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan di sini adalah cara pandang atau paradigma yang terdapat dalam satu bidang ilmu yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama. Dalam hubungan ini dapat dipahami bahwa agama dapat diteliti menggunakan berbagai paradigma.
Realitas keagamaan yang diungkapkan mempunyai nilai kebenaran sesuai dengan kerangka paradigmanya. Karena itu, tidak ada persoalan apakah penelitian agama itu dikategorikan penelitian sosial, penelitian legalistik, atau pendekatan filosofis. Pendekatan teologi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan penelitian agama. Hal ini dilakukan untuk menjawab persoalan apakah agama dapat diteliti. Sementara ahli dan ulama, menurut Muhajir, bahwa ilmu dan wahyu itu memiliki otonomi di bidangnya masing-masing. Ekstremitasnya menimbulkan filsafat di antara para ulama dan menabuhkan non-empirik dan non-sensual di antara para ilmuwan. Apapun alasan yang dikemukakan adalah bahwa pendekatan teologi dalam penelitian agama dimaksudkan untuk menjembatani para pakar ilmu agama atau ulama dengan ilmuwan lainnya. Karena pendekatan teologi dalam penelitian agama berada di kawasan nakli atau wahyu dan ada yang akli atau produk budaya manusia. Sekian presentasi dari saya. Poin selanjutnya akan dipresentasikan oleh materi kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Mailani, NIM 21110501008 dari Perbankan Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini, saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang pendekatan filosofi dan antropologi dalam studi Islam. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama tentang pendekatan filosofi dalam studi Islam. Pengaruh filsafat Yunani membangkitkan umat Islam untuk mempelajari secara mendalam, tidak hanya terbatas pada bidang filsafat dan bidang ilmu pengetahuan, tetapi sampai menyentuh keseluruhan aspek dalam pemikiran umat Islam, seperti ilmu kalam, fikih, tafsir, dan tasawuf. Seperti masuknya pengaruh filsafat dalam bidang ilmu kalam, muncul persoalan tentang kedudukan akal di samping wahyu dalam menemukan kebenaran. Apakah Tuhan mempunyai sifat atau tidak? Dalam bidang fikih, muncul persoalan yang sama. Apakah seseorang dapat menetapkan hukum berdasarkan pada ijtihad akal? Dalam bidang tafsir, tentang penggunaan riyah atau analogi. Kemudian, dalam tasawuf, muncul persoalan-persoalan sekitar filsafat nilai. Masalah martabat dalam tarekat yang dekat dengan masalah teori emanasi. Pengaruh filsafat juga melahirkan filosofi-filosofi muslim yang terkenal dalam dunia barat maupun timur, seperti Al-Kindi, Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Ibnu Bajjah, dan lain-lainnya. Pendekatan filosofi dalam kajian Islam berusaha untuk sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang universal dengan meneliti dari akar permasalahannya. Metode ini bersifat mendasar dengan cara radikal dan integral karena memperbincangkan sesuatu dari segi esensi atau hakikat. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pendekatan antropologi dalam studi Islam. Pendekatan antropologi dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud
praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama nampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya. Antropologi sebagai sebuah ilmu yang mempelajari manusia menjadi sangat penting untuk memahami agama. Antropologi mempelajari tentang manusia dengan segala perilaku mereka untuk dapat memahami perbedaan kebudayaan manusia. Dibekali dengan pendekatan yang holistik dan komitmen, antropologi akan pemahaman tentang manusia. Maka sesungguhnya antropologi merupakan ilmu yang penting untuk mempelajari agama dan interaksi sosialnya dengan berbagai budaya. Dalam aplikasi Dawam Raharjo, berbagai penelitian antropologi agama dapat dikemukakan hubungannya yang positif antara kepercayaan agama dengan kondisi ekonomi dan politik. Selain Dawam Raharjo, penelitian bidang antropologi juga dilakukan oleh Clifford Geertz, yang penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini didasarkan pada data-data yang dikumpulkan melalui wawancara, survei, dan penelitian grounded research, yakni penelitian yang penelitiannya terlibat dalam kehidupan masyarakat yang diteliti. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alisa Marcelia Saputri, NIM 21105010035. Di sini saya sebagai kelompok 3 akan membahas tentang pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis dalam studi Islam. Yang pertama, pendekatan sosiologis. Dalam studi Islam, dengan pendekatan sosiologis adalah materi studi Islam yang mempelajari hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat. Bagaimana agama mempengaruhi pemikiran dan pemahaman keagamaan. Pendekatan sosiologis digunakan sebagai salah satu pendekatan dalam memahami agama. Sosiologi sendiri adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur lapisan serta berbagai gejala sosial. Agama dapat dipahami dengan mudah karena agama itu sendiri digunakan untuk kepentingan sosial. Dalam Al-Quran, misalnya kita jumpai ayat-ayat berkenaan dengan hubungan manusia lainnya. Sebab-sebab yang menyebabkan kesengsaraan semua itu baru dapat dijelaskan apabila kita memahaminya. Mengetahui sejarah sosial ada pada saat ajaran itu diturunkan. Dalam pendekatan sosiologis minimal ada 3 teori yang digunakan, yakni yang pertama teori fungsional, yaitu teori yang mengasumsikan masyarakat sebagai organisme ekologi mengalami pertumbuhan semakin besar. Pertumbuhan terjadi, maka semakin kompleks pula masalah-masalah yang akan dihadapi. Yang kedua ada teori interaksionisme yang mengasumsikan dalam masyarakat pasti ada hubungan antara manusia dengan individu, antara individu dengan individu lain. Teori interaksionisme sering didefinisikan sebagai deskripsi yang interaktif, yaitu suatu pendekatan yang menawarkan analisis yang menarik perhatian besar pada pembukuan, sebab kenyataannya ada yang terakhir teori konflik, yakni teori yang kepercayaannya bahwa setiap masyarakat mempunyai kepentingan dan kekuasaan yang merupakan pusat dari hubungan sosial.
Teori-teori yang berhubungan dengan pendekatan sosiologi adalah teori-teori perubahan sosial, yakni teori evolusi, teori fungsional, struktur teori, modernisasi, teori sumber daya manusia, teori ketergantungan, dan teori pembebasan. Pentingnya pendekatan sosiologis dalam memahami agama dapat dipahami karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah sosial. Yang kedua adalah pendekatan psikologis. Dalam studi Islam, psikologis adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku yang merupakan atau penerimaan bahwa perilaku seseorang yang nampak lahirnya terjadi karena dipengaruhi oleh keyakinan yang dianutnya. Seseorang ketika berjumpa, Sandi mengucapkan salam hormat kepada kedua orang tua, hormat kepada guru, menutup aurat, rela berkorban, dan menahan dan sebagainya. Itu merupakan gejala-gejala keagamaan yang dapat dijelaskan melalui ilmu agama. Dengan ilmu jiwa, agama seseorang selain akan mengetahui tingkat keberagaman yang dihayati, dipahami, dan diamalkan seseorang, juga dapat digunakan sebagai alat untuk memasukkan agama ke dalam jiwa seseorang sesuai dengan tingkatan usianya. Dengan ilmu agama akan menemukan cara yang tepat dan cocok untuk menanamkannya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Ririn, NIM 21105010030. Saya dari kelompok 2 akan presentasikan yang berjudul Pendekatan Historis dalam Studi Islam. Secara etimologis, sejarah memiliki banyak arti. Sedangkan secara umum, sejarah memiliki dua arti, yaitu sejarah dalam arti objektif dan subjektif. Sejarah dapat dibedakan atas 3 hal, yaitu 1 daerah, 2 zaman, 3 tematis. Berdasarkan di atas, maka pendekatan historis merupakan pendekatan yang dapat dipahami, memahami kejadian masa lalu yang akurat dan struktur. Menurut Charles, pendekatan historis sangat penting dalam penelitian maupun pengkajian Islam. Sebab dengan ini, para peneliti bisa mengetahui bahan dan perkembangan setiap peristiwa dan bahkan sejarah terjadi di masa lampau secara terperinci dan akurat.